Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Shalom saudara-saudaraku, selamat malam. Saudara jemaat GSKI yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program acara Rumah Kita, tempat kita bicara fakta, cerita, dan logika. Malam hari ini bincang-bincang kita topiknya lumayan baik nih, lumayan seru kayaknya, tentang gambar dan rupa Allah. Topik ini masih cukup banyak menjadi perbincangan, bahkan pertanyaan dari jemaat. Apa sih sebenarnya gambar dan rupa Allah? Apa makna kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah?
Malam ini saya tidak sendiri, malam ini saya bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang pasti Bapak Ibu sudah mengenal dengan baik. Dia adalah seorang gembala sidang dari GSKI Taman Harapan Baru. Dan tentunya Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau sebagai seorang penyanyi country rohani yang baik, cukup mumpuni ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Judika Sihaloho. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak Doni. Wah, keras sekali hari ini, Bang. Wajib. Wajib. Harus cerah, wajib itu. Haleluya. Nah, beliau juga adalah salah seorang dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Ya, sering ketemu saya, sering juga berkumpul bersama-sama dengan Bapak Gembala Sidang kita, Pak Andreas Agus. Dan beliau kami undang untuk hadir bersama-sama dan untuk membahas tentang apa makna gambar dan rupa Allah. Nah, tidak perlu berlama-lama, saya persilakan dulu untuk Bapak Pendeta Judika yang saya panggil dan orang-orang banyak panggil Bang Judika. Ya, jadi saya panggil Bang aja kalau gitu. Ya, supaya tidak kagok ngomongnya ini. Iya, enggak apa-apa. Iya. Silakan Bang, jelasin dulu Bang, apa sih pengertian kita manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Baik, Pak Doni, shalom, selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, istilah atau ungkapan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah tentu tidak asing di telinga kita. Kejadian pasal pertama ayat 26 telah mengatakan itu, ya, Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ada dua istilah yang dipakai di situ yang dalam bahasa Ibrani sesungguhnya tidak memakai kata penyambung. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada dan, ya, gambar dan rupa. Dalam bahasa Ibraninya langsung saja dengan dua kata, yaitu selem demot. Nah, artinya di sini artinya adalah bahwa manusia itu dicipta memiliki unsur-unsur yang ada di dalam Allah, namun kualitasnya berbeda dengan Allah. Jadi seperti unsur apa itu? Seperti Allah itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka kita juga memiliki hal itu. Namun kualitasnya tidak seperti Allah. Karena pasti berbeda dong. Allah itu pencipta, kita manusia ciptaan. Tidak mungkin sama kualitasnya. Ya. Jadi maksudnya dalam hal apanya? Dalam hal moral Allah. Dalam moral kesucian Allah. Nah, kalau coba kita kembangkan, lagi, gambar dan serupa dengan Allah ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah kopinya Tuhan, salinannya Tuhan, image, kan gitu. Iya. Nah, dalam konteks saat itu, ya, selem demon ini juga biasa dipakai untuk patung-patung dewa atau patung-patung raja, ditempatkan di mana-mana dia. Untuk apa tujuannya? Untuk mewakili kehadiran si dewa atau si raja yang bersangkutan. Bayangkanlah satu negeri yang luas, sementara raja berada di istana yang mungkin jauh bisa terjangkau dari rakyatnya. Bagaimana rakyatnya mengetahui seperti apa rajanya? Itulah sebabnya patung-patung dibuat banyak di mana-mana, sehingga setiap rakyat melihat patung itu, oh seperti ini raja kami. Nah, jadi kalau kita kaitkan kepada kita, manusia dicipta serupa dan segambar dengan Allah ini, jadi orang melihat kita, oh, Tuhan tuh kayak gini ya karakternya. Jadi Tuhan lihat Pak Doni, oh karakter Tuhan kayak begini gitu. Jadi kita itu udah gambar dan rupa Allah, ya. Nah, dengan demikian kalau kita coba kembangkan lagi secara praktisnya tentunya, ya, supaya jemaat Tuhan lebih mudah untuk menangkapnya. Baik. Begini kalau saya coba masuk ke dalam hal praktisnya. Jadi manusia serupa dan segambar dengan Allah itu yang kita katakan tadi, ya, memiliki unsur-unsur yang ada pada Allah. Misalnya Allah itu adalah Allah yang mampu atau Allah yang berelasi. Allah Tritunggal kita kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sejak kekekalan kan berelasi. Nah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita pun menjadi makhluk yang relasional, yang mampu berelasi. Kita mampu berelasi, bersekutu dengan Tuhan. Kita berada dalam hubungan yang spesial dengan Tuhan, bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan, menikmati Tuhan. Kita juga berelasi dengan sesama kita, ya, mencurahkan kasih kepada sesama dan menerima kasih dari sesama kita juga. Nah, kita juga mampu berelasi dengan alam ini.
ya dengan alam. Ya, alam ini apa? Dunia ciptaan Allah. Ya, itu sebabnya manusia itu mampu mengelola, mampu menaklukkan alam, dan mampu juga kok menjinakkan binatang, mampu kan gitu. Iya. Nah, itu hal-hal yang dimiliki manusia dalam hal relasi. Bertanggung jawab. Allah kita adalah satu sosok pribadi yang bertanggung jawab, maka kita pun adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus berdiri di hadapan Tuhan, memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini. Kita juga harus memberi pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada sesama kita. Bertanggung jawab kepada alam ini yang Tuhan ciptakan. Bukan merusak, tapi bertanggung jawablah terhadap alam ini. Ya, Allah itu kan tentu memiliki hakikat. Hakikat Allah itu pencipta. Dia juga pencipta loh Pak Doni. Iya. Tapi bukan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ada banyak hal kan diciptakan oleh manusia. Kita juga penguasa di bumi ini kan gitu. Taklukkan bumi katanya. Jadi kita penguasa. Ya, kita penguasa. Kita juga pengelola. Makanya Tuhan suruh kita mengelola. Kan Allah yang mengelola semuanya ini. Lalu kita ditetapkan menjadi wakilnya. Nah, itu yang disebut dengan serupa dan segambar juga. Nah, yang terakhir kalau boleh saya tambahkan lagi begini. Dalam hal sifat, Allah itu sempurna, kita juga sempurna. Ingat, tapi beda kualitas. Iya. Awal tadi saya katakan kan? Iya. Iya. Maksudnya kita sempurna apa? Kita dicipta tanpa dosa, perfect, sempurna, tanpa cacat. Tuhan ciptakan kita. Ya, Allah itu kekal, kita juga kekal. Tentu beda lagi nih. Allah itu kekal dari sononya. Ya, Allah itu kan self existence lah. Self existence. Ada dengan sendirinya. Ya, walaupun memang istilah self existence ini tetap juga bisa diprotes dari sisi orang yang suka belajar filsafat. Kalau namanya exist, ada, kata ada berarti sebelumnya tidak ada itu. Ya. Nah, sementara Allah itu memang dari dulu yang sudah ada. Dia ada yang mengadakan semua, tapi tidak diadakan. Kan itu Tuhan kita. Jadi, tapi meskipun begitu kita udah ngerti lah maksudnya self existence ya. Sementara kita makhluk kekal memang, tapi sebelumnya tidak ada. Lalu dibuat Tuhan menjadi ada. Nah, selanjutnya kita kekal, kan begitu. Lalu sifat Allah itu apa lagi? Kerja misalnya. Nah, kita juga adalah manusia yang bekerja. Makhluk pekerja ya, Iya, karena gambar dan rupa Allah. Jadi itu sebenarnya pengertian daripada gambar dan rupa Allah yang saya pahami dari Alkitab kita, Pak Doni. Nah, apa yang Bang Judika jelaskan tentang pengertian kita segambar dan serupa dengan Allah ini adalah yang ideal nih Bang. Yang dirancang Allah sejak semula dia mengadakan kita manusia. Betul. Ya, tapi seperti yang banyak dikotakan juga dari literatur itu kejadiannya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Bang. Ya, itu sebelum jatuh dalam dosa. Ya, itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, menjadi pertanyaan dalam banyak orang, apakah yang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah katanya rusak nih, Bang. Manusia tidak lagi segambar dengan Allah atau tidak percis lagi dengan Allah. Nah, kalau boleh didetailkan, Bang, sejak manusia jatuh dalam dosa, mana yang rusak? Gambar atau rupanya, Bang? Iya. Terima kasih Pak Doni, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tentu manusia jatuh dalam dosa sehingga gambar dan rupa Allah itu rusak. Rusak di sini bukan hilang dalam arti manusia tidak memiliki lagi. Kita tetap makhluk yang berelasi kan. Iya. Tetap kita berelasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam ini. Tetapi dengan Allah relasinya sudah putus. Kita mau panggil Tuhan juga tidak akan bisa berjumpa dengan Allah yang sejati itu. Karena dosa itu memisahkan. Kita dalam berelasi dengan sesama pun jadi rusak. Harusnya kita menyayangi dia. Kita dicipta untuk mengasihi sesama kan. Iya. Bukan untuk menguasai sesama. Benar. Tapi karena dosa akhirnya manusia jadi menguasai. Ingin mau memperbudak orang lain. Alam pun jadi kita rusak. Jadi kita makhluk kekal. Tetap kita kekal. Tetap. Jadi walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, kita ini manusia tidak pernah berakhir.
Tidak pernah Baik. tetap ada sampai selama-lamanya. Tetap kita kok bisa mencipta nih kejatuhan manusia dalam dosa tahun 68 atau 69 menurut informasi buku-buku pengetahuan sudah sampai ke bulan kan mereka. Betapa hebatnya manusia itu. Iya. Ya kan? Jadi kerusakan yang dimaksud di sini adalah manusia itu tidak bisa mencapai lagi, tidak bisa lagi mencapai standar yang Allah tetapkan. Nah, di sini dia kerusakan yang dimaksud. Jadi yang rusak itu apa? Ya gambar dan rupa itu rusak. Kalau tadi gambar, kalau kita mencoba memisahkan, Iya. ya gambar itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam diri Allah seperti pikiran, perasaan, kehendak. Tetap kita punya pikiran, perasaan, kehendak, tapi orientasinya, arahnya harusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Sekarang untuk memuliakan diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri. Nah, kalau gambar saja, yaitu Selem sudah rusak, ya Demut pasti, karena Demut kan bicara kualitasnya. Oke. Yes. Gini, waktu belum jatuh dalam dosa saja, kualitas kita masih harus terus bertumbuh kan? Iya. Sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Apalagi sudah jatuh dalam dosa, ya nyungsep gitu. Jadi titik, bukan titik nol, tapi titik minus. Jadi yang rusak itu gambar dan rupa Allah itu rusak semuanya, artinya manusia tidak mampu lagi mencapai standar yang Allah inginkan. Bagaimana mengasihi Tuhan, manusia udah nggak bisa lagi. Tapi bukan berarti manusia tidak ada kebaikan dalam dirinya. Tetap manusia berbuat baik, tetap masih bisa dia mengasihi seseorang, dia masih bisa peduli kepada orang, tetap masih bisa. Fakta dalam Alkitab misalnya sangat jelas sekali ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, keturunan mereka Kain dan Habel. Habel kan baik kan? Iya. Jadi jangan dikatakan manusia itu rusak total habis, tidak ada kebaikan dalam dirinya, tetap. Bahkan Henok naik ke surga, Ayub, Abraham, banyak orang-orang yang baik yang bisa, tapi kebaikannya itu tidak akan mampu mencapai standar yang memang Allah tetapkan. Tetapkan, ya Allah rancangkan sejak semula ya. Kalau kita bisa kaitkan misalnya dengan satu ayat yang sering dikutip ya soal kerusakan ini, yaitu Roma 3 ayat 23 kan? Oh iya. Ya itu sering dikutip ya, yang dikatakan manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah sehingga tidak ada sesuatu yang baik dalam diri manusia gitu. Nah, ya manusia menafsir ya terserah, tapi kita memahaminya seperti ini. Jadi kata kehilangan di situ kan kalau kita memperhatikan dalam teks Yunaninya itu hustereo, itu memiliki arti gagal mencapai tujuan atau kurang dalam keunggulan. Jadi manusia itu kata kehilangan itu ya menurut kata Yunaninya hystereo tadi itu ya, kita kalau saya pinjam kalimat lebih tepat diterjemahkan, itu lebih tepat diterjemahkan itu adalah kurang kemuliaan. Jadi bukan sama sekali tidak ada kemuliaan Allah, itu tetap ada. Kemuliaan tadi itu apa? Kemampuan. Ya, kemampuan yang Allah miliki bagi kita yang udah saya jelaskan di awal tadi kan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa kan kemampuan itu bukannya hilang, tapi kurang, tidak bisa mencapai tujuan yang dirancang oleh Allah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa manusia itu tetap kok yang namanya kebaikan itu ada dalam dirinya. Kalau mau jujur dalam konteks kali ini, ada banyak orang kok yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus tapi mampu berbuat baik. Yang kadang-kadang mungkin kebaikannya kita lihat ya secara kasat mata bisa melampaui kebaikan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, kebaikan orang yang dalam Kristus itulah yang akan bisa mencapai. Tapi kalau kita, saya udah agak keluar, maaf ya, sudah agak keluar saya itu membahasnya. Saya kembali lagi, biar tetap saya nggak apa-apa Bang. Saya tetap di dalam manusia yang sedang jatuh dalam dosa gitu. Iya. Sedang jatuh dalam dosa. Jadi akibat kejatuhan manusia dalam dosa ini membuat kita itu gagal ya untuk mencapai sempurna menurut yang Allah rancangkan. Tapi bukan berarti tidak ada kebaikan. Akhirnya apa yang rusak? Pertanyaan Pak Doni tadi. Iya. Gambar dan rupa Allah ya, kesemuanya itu rusak. Begitu Pak Doni. Iya. Nah, ini aku ada baca ayat di dalam Mazmur 8 ayat 5, Bang. Ayat 3 sampai 5 ya. Aku baca ini ya Bang ya. Ini kayaknya menyangkut nih soal kualitas gambar dan rupanya itu Bang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
Nah, ini yang menarik memang. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau Iya. membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Yang menarik saya adalah, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini yang menjadi highlight Bang Judika tadi di kalimat-kalimat pembuka, bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini fotokopinya Allah. Tentu saja kita punya kualitas tidak seperti Allah yang maha sempurna gitu ya. Dan Iya. dan ketika Bang Judika menjelaskan bahwa kualitasnya saja sudah di bawah Tuhan sebelum jatuh dalam dosa, kemudian ditambah lagi ketika kondisinya sudah jatuh dalam dosa, makin anjlok, minus gitu ya. Jadi kita sudah sering gitu ya mendengar kebenaran ini yang diajarkan oleh Bapak Gembala senior kita gitu, saya jadi merinding lagi gitu ya. Kok udah enak-enak gitu dalam kondisi yang sempurna gitu ya, sempurnanya ukuran manusia gitu, kemudian rusak, udah makin hancur, makin jauh dari apa yang telah Bapak rancangkan gitu ya. Mungkin ini kali Bang ya yang dimaksudkan Bapak Gembala senior kita ini, kita memang harus dikembalikan ke rancangan semula gitu Bang ya, kepada posisi sebelum kita jatuh ke dalam dosa kali Bang ya. Ya. Mungkin itu kali Bang ya pengertiannya ya Bang ya, supaya kita Jadi kalau kita kaitkan dengan Mazmur 8 tadi ya. iya. Ya, jadi kalau coba kita memperhatikan konteksnya di ayat ini, Iya. di sini ya di ayat pertama dari Mazmur pasal 8 ya, kalau saya coba lihat ini ya di Alkitab saya. Jika aku melihat langitmu. Jadi di bagian pertama Daud gagal untuk mengenal dirinya. Iya. Daud mencoba membandingkan dirinya dengan alam ciptaan. Aduh, siapa aku ini ya? Aku melihat langit buatan jarimu ya Tuhan. Aduh, siapa aku ini, kecil sekali. Dari sisi ukuran manusia ini siapa? Sangat kecil, debu, di dalam debu rasanya. Dibandingkan alam semesta. Dari sisi umur, alam semesta udah berapa tahun? Iya. Ahli mengatakan jutaan tahun. Nah, umur manusia 70, kalau kok 80, anggap 120, masih tetap jauh. Jadi ketika Daud melihat dirinya, membandingkan dirinya dengan alam ciptaan, dia ciut. Iya. Dia ciut. Makanya kita nggak boleh gitu. Jangan sampai kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Kepada orang lebih hebat, nanti kita akan merasa minder. Kepada orang di bawah kita akan merasa jadi sombong ketika kita membandingkan diri kita, bukan? Iya, benar Bang. Nah, tapi luar biasa. Daud ini orang yang mengenal Tuhan. Akhirnya dia mengalami satu perubahan cara pikir. Itu yang kita lihat di ayatnya yang ke-5. Tetapi Tuhan sekarang dia mulai melihat dirinya di dalam Allah. Sekarang dia mulai melihat di pengenalan dirinya berdasarkan Allah. Tapi manusia itu luar biasa ya Tuhan, sekalipun lebih kecil dari alam semesta, tapi Engkau membuat manusia itu hampir sama seperti Engkau, hampir sama seperti Allah. Wow, jadi di sini sebenarnya Daud mengutip ayat ini hendak menunjukkan kekagumannya atas keberhargaan dirinya, atas kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dirinya sebagai manusia. Diciptaan betapa agung dia. Itu sebenarnya kalau kita melihat Mazmur pasal 8 ini. Jadi Tuhan, betapa luar biasanya diriku ini. Bahkan bukan cuma itu. Ini kan sebenarnya kutipan-kutipan dari Kejadian pasal 1. Bahkan kau berikan kami manusia ini satu kuasa, berkuasa atas ciptaanmu yang sebenarnya dari segi ukuran kami nggak ada apa-apanya. Tapi engkau beri kami kuasa untuk menaklukkannya, mengelolanya, memperindahnya. Wow, betapa agungnya kami manusia ini. Tuhan buat hampir sama seperti Allah. Itu membahasakan serupa gambar tadi. Itu sebenarnya kalau kita melihat Mazmur pasal 8 ini. Jadi walaupun dalam kondisi kita yang sudah tidak sekualitas yang Bapak telah rancangkan pertama kalinya, kita masih makhluk yang di mata Tuhan tuh makhluk yang mulia ya Bang ya. Kalau dilihat dari catatannya Mazmur ini Bang. Dan kita masih, seperti Abang tadi bilang, kita tidak kehilangan misalnya kehilangan kemampuan mencipta, kehilangan kemampuan berotoritas atas ciptaan Tuhan yang lainnya gitu.
kita masih bisa berkreasi, kita masih bisa berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nggak hilang, cuma memang itu tadi harus dicatat kualitasnya itu loh, yang tidak sama seperti yang sudah Bapak rancangkan gitu ya. Iya. Nah, Kejatuhan manusia dalam dosa membuat kualitasnya makin parah. iya. Makanya bisa ada benci, ada dendam, tetap juga ada yang bisa baik gitu. Nah, tapi kebaikan ini tidak bisa mencapai standar yang Allah tetapkan, yang Allah rancangkan, yang Allah inginkan. Demikian. Nah, Abang bisa beri penjelasan nggak Bang tentang apa ya sebenarnya ya, kita sudah tahu lah bahwa jalan keselamatan sejak manusia di dalam dosa, kejadian 3 ayat 15 itu berbunyi bahwa satu kali nanti ada juru selamat yang akan menyelamatkan manusia gitu ya, yaitu janji Allah. Kalau bahasanya Bu Rita Wahyu itu proto evangelium, Injil yang pertama itu ya, bahwa satu kali nanti akan datang juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia gitu. Nah, adakah yang Alkitab catat yang Abang bisa lihat dan bisa sampaikan apa yang Allah lakukan selain menyiapkan jalan keselamatan melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus? Ya, kalau kita melihat dalam Alkitab ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, tentu Alkitab juga sudah mencatat bahwa sejak mula sebelum dunia diciptakan, Allah pun sebenarnya sudah merancangkan jalan keluar untuk semua itu. Ya, sudah merancang jalan keluar untuk semua itu. Yaitu mengutus putra tunggalnya itu bukanlah ide mendadak dari Tuhan. Kalau itu ide mendadak ya payah banget Tuhan kita ini. Kita mungkin tidak usahlah memuji Tuhan kayak begitu deh. Ya kalau ide-ide mendadak mah ya sama seperti kita manusia itu. Dan ide mendadak biasanya kan ya tidak menghasilkan hal yang maksimal lah. Tapi rancangan bahwa Allah mau menyelamatkan manusia mengutus putra tunggalnya itu bukanlah ide mendadak tentunya. Nah, tapi kalau ditanya seperti tadi itu, apakah Tuhan menyiapkan jalan yang lain kan gitu selain Yesus Kristus kan begitu ya? Iya, fasilitas lah Bang. Lebih tepatnya. Tentu tidak ada jalan lain ya, tidak ada hal lain yang Allah lakukan dalam penyelamatan manusia. Hanya ini jalan satu-satunya, yaitu memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus, memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Dengan kata lain saya buat kalimat sendiri begini. Jadi Yesus datang dari sorga, memberi dirinya dihukum, memberi dirinya menerima akibat dosa yang diperbuat oleh manusia. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, akibat dosa ialah maut. Kalau saya membahasakannya itu hutang. Hutang dosa itu adalah maut. Maut itu kematian. Jadi kita sudah berhutang. Apa itu kematian? Hutang itu harus dibayar. Nah, kalau manusia yang membayar hutang itu, ya selesai. Misalnya, ya udah kita bersalah nih, ya bayarnya apa? Kematian. Ya udah kita mati. Ya udah mati selama-lamanya, binasa, mengalami ke penghukuman kekal selamanya. Karena kita yang bayar, ya udah kita binasa. Tapi Tuhan kan mengasihi kita. Dan rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Itulah sebabnya cara satu-satunya untuk membayar hutang, yaitu kematian ini, putra tunggalnya lah dia utus, mati, menerima untuk bayar hutang itu. Ketika hutang dosa itu dibayar oleh Tuhan Yesus, kita bisa memperoleh hidup. Kita bisa memperoleh kehidupan itu. Nah, akibat atau dampak yang Tuhan berikan dengan memberikan hidupnya kepada kita, akhirnya dampaknya adalah kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 mengatakan itu. Nah, ketika kita ada menerima penebusan dari Tuhan, sekarang kita akan menjadi milik Tuhan. Nah, ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, itu berarti kita sekarang sudah berpotensi untuk bisa dikembalikan kepada rancangan semula Tuhan. Ya kan? Itulah keselamatan itu. Bahwa rancangan keselamatan adalah upaya Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan semula, bukan? Nah, melalui korban Tuhan Yesus ini, kita menerima penebusan, itu pengampunan dosa, kita menjadi milik Allah. Karena kita sekarang sudah menjadi milik Allah, maka Allah berhak atas hidup kita, karena kita ini miliknya. Nah, karena kita miliknya, ya,
Jadi kita punya potensi sekarang bisa dikembalikan. Dan Tuhan itu bekerja tidak tanggung-tanggung. Secara sempurna diberikannya rohnya di dalam kita. Kan gitu, Alkitab kan jelas mencatat itu, ada Roh Kudus di dalam kita. Orang yang ditebus Tuhan itu memiliki roh Allah berdiam, dimeteraikan di dalam kita. Efesus 1 ayat 7 sampai 13 itu kalau kita baca kan. Nah, Roh Kudus inilah akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, seluruh kebenaran itu. Kebenaran dari mana? Kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari perjanjian lama, perjanjian baru diajarkan oleh Yesus, oleh rasul-rasul. Nah, tanpa Roh Kudus yang ada dalam kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak mampu untuk bisa mengalami pembaharuan pikiran itu. Kita tidak akan mampu. Dan Injil kebenaran Tuhan yang ada pada kita, yang melaluinya Roh Kudus bekerja bagi orang yang tekun belajar firman itu, maka kebenaran itu akan membawa kita kemana? Kepada kesucian. Kebenaran itu menguduskan kita. Yohanes 17 jelas mengatakan itu, firman-Mu adalah apa namanya itu? Firman-Mu kenapa saya jadi lupa? Sebentar, saya buka dulu. Itu suatu ayat yang sudah biasa, kenapa jadi lupa? Saya mengkalimatkannya ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu menguduskan kita. Maka saya katakan tadi bahwa kebenaran firman itu akan membawa kita terus kepada kesucian, kepada kekudusan. Kenapa? Sekali lagi, karena kita sudah ditebus Allah menjadi miliknya, dan Allah bisa bekerja leluasa bagi miliknya. Kan begitu. Nah, di dalamnya itu juga Tuhan bekerja dalam segala hal bagi kita. Kan gini, dalam hidup kita ini kan, walaupun kita udah ikut Tuhan, bukan berarti kan hidup kita ya gampang-gampang semua. Mulus-mulus Ya, semua. Iya, tidak ada ayatnya karena sudah percaya Yesus, aku jadi milik Yesus, maka uang jadi gampang, akan sehat-sehat terus. Tidak ada permasalahan, minimum rumah lantai 2, mobil minimum yang harga-harga 600 juta, nggak ada ayatnya. Ya. Itu nggak ada ayat seperti Ada itu. sih bang. Apa itu? Ada dibuat-buat sama orang-orang itu. Ya udahlah, itu bukan urusan kita. Urusan Iya. kita adalah bagaimana apa kata Alkitab. Nah, jadi dalam persoalan ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan ekonomi, kita dihianati, disakitin, ya kita udah jujur bekerja, kita udah rajin bekerja, berprestasi, yang dipromosi bukan kita tapi orang lain. Karena ada like or dislike. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu pun dipakai Tuhan. Itu pelajaran kurikulum Tuhan bagi kita, di mana Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa itu kebaikannya? Agar kita diasah menjadi seperti Kristus, dikembalikan pada rancangan semula Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya kembali ke pertanyaan, apakah ada cara lain? Tidak ada. Caranya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan hutang dosa tadi. Nah, jadi Tuhan Yesus yang telah membayar hutang dosa kita ini, membuat kita memperoleh penebusan, itu pengampunan, kita menjadi milik Tuhan, dan Tuhan berhak atas miliknya, yaitu diri kita. Tapi ingat bahwa Tuhan pun, walaupun kita tidak menjadi milik Tuhan, tetap Tuhan tidak pernah memaksa. Oke. Iya, tetap Tuhan tidak pernah memaksa. Dia hanya mengerjakan siapa yang mau dikerjakan hatinya. Karena apa? Karena Allah sudah, dalam tanda kutip nih, saya takut salah, saya bilang tanda kutip nih, apa itu? Allah sudah mengambil resiko menciptakan manusia serupa, segambar dengannya, yang memiliki kehendak bebas itu. Jadi kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita menunjukkan betapa berharganya manusia dalam pandangan Tuhan. Sampai-sampai untuk membayarnya putra tunggalnya loh. Jadi harga Pak Doni itu, harga saya, harga manusia itu seharga pengorbanan Tuhan Yesus tuh. Tapi itulah, jadi Tuhan tuh menghargai banget. Jadi apa putusanmu anakku? Engkau milikku sekarang. Karena engkau menerima aku, engkau milikku. Engkau menerima penebusanku, engkau milikku. Aku akan mengerjakannya. Tetapi aku tetap menghargai engkau. Engkau punya putusan sendiri. Maukah engkau aku bentuk anakku, kata Tuhan. Coba betapa berharganya manusia itu kan? Iya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya gimana lagi mau ngomongnya ya? Ya mau miskin kayak, mau kaya, mau jelek, mau ganteng, kita harus menghargai diri kita. Tuhan menghargai diri kita kok dalam kemiskinan kita, dalam kejelekan mungkin tampang kita. Mungkin kita lahir cacat, Tuhan menghargai kita. Masa kita nggak menghargai? Nah, ini makanya pentingnya topik-topik seperti ini Pak Doni, tentang manusia ini, antropologi kan.
Iya, iya, iya. Ya, begitu Pak Doni. Mungkin ada lagi bagaimana? Mungkin bisa ditanya biar lebih tajam lagi. Sementara itu dulu. Yang menjadi catatan saya yang perlu saya garis bawahi, yang perlu saya kasih highlight itu tentang kehendak bebasnya manusia, Bang. Bahwa Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Salah satunya adalah ada kehendak yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kehendak bebas, free will. Dan dalam rangka menyelamatkan manusia, Allah sudah menyediakan begitu melalui putra tunggalnya dan segala macam yang Tuhan sediakan buat kita untuk menyelamatkan kita. Itu tadi yang Bang Judika sudah jelaskan panjang lebar. Allah tidak pernah menabrak kehendak bebas manusia. Allah tidak pernah memaksa. Nah, jadi tinggal tergantung respon manusia itu sendiri terhadap jalan keselamatan, fasilitas keselamatan yang Tuhan sudah siapkan Tuhan buat berikan. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang kehendak bebas. Nah, meskipun itu adalah pilihan manusia sendiri, Bang. Tuhan tidak pernah menabrak kehendak bebas manusia. Itu tatanan yang Tuhan sudah ciptakan sendiri. Tuhan yang bijaksana, tidak pernah memaksakan kehendaknya, tidak pernah memaksakan jalannya bagi manusia. Nah, tapi pasti, ya ini antropomorfisme nih Bang. Saya menempatkan diri bagaimana ya kalau saya sudah menyiapkan sebuah jalan bagi orang lain supaya orang lain bisa menikmati kebaikan, bisa diselamatkan. Saya pasti mengharapkan orang itu merespon terhadap apa yang sudah saya siapkan gitu Bang, yang sudah saya sediakan. Nah, kira-kira Tuhan punya ini nggak ya Bang ya, apa sih namanya, punya harapan nggak supaya manusia tuh bisa berespon terhadap jalan yang sudah Dia ciptakan itu Bang? Gimana Bang? Pasti Allah itu ya punya harapan, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Oke, ya. Nah, jadi jelas kan? Jadi ya Tuhan sampai berkorban sedemikian rupa tentu mengharapkan manusia itu menghargai apa yang Allah buat itu demi keselamatan. Nah, jadi manusia itu bagaimana sih manusia bisa meresponnya, bagaimana manusia kan begitu ya? Ya. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang telah terjadi ratusan tahun ya, Kita tidak usah ke situ. Tentu berbeda itu ya biarlah, kalaupun berbeda, biarlah itu kita melihat cara manusia memahami keselamatannya. Ya. Kan gitu ya. Yang penting kita sama-sama hidup dalam kesucian Tuhan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Benar. Itu aja. Ya, jadi saya nggak mau membahas bagian itu. Misal contoh soal kehendak bebas kan ini kan pun menjadi perdebatan kan. Ya. Bahkan misalnya saya sedikit aja masuk misalnya. Untuk menunjukkan perbedaan itu, misalnya tokoh reformator yang begitu populer Martin Luther pun mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas. Martin Luther mengatakan begitu. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti program ini nanti bisa memperdalam sendiri ya Bapak Ibu ya. Bisa dicarilah soal Martin Luther. Martin Luther mengatakan begini, manusia itu tidak berhak punya kehendak bebas, hanya Allah yang berhak memiliki kehendak bebas. Siapa kita manusia kok kita punya kehendak bebas? Itu kata Martin Luther. Tapi meskipun Martin Luther itu adalah tokoh reformator yang tokoh reformasi, maksud saya yang sungguh populer, yang luar biasa, tentu orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kesucian Tuhan juga. Tapi bukan berarti kita tidak boleh beda dengan dia dong. Ya. Setuju ya? Jadi ya boleh kan? Iya, kita pun kan juga orang-orang yang belajar takut akan Tuhan ya. Lalu kita bisa mendapat juga cara pandang yang lain. Ya, menurut saya sah-sah saja. Nah, jadi kalaupun kita beda dengan tokoh reformasi kita seperti Martin Luther, ya nggak masalah. Kita setuju bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang harus digunakan manusia di dalam meresponi apa yang telah Allah lakukan. Seperti apa? Jadi manusia itu memberi dirinya diperbaiki oleh Allah. Manusia itu memberi dirinya diubahkan oleh Tuhan sebenarnya. Jadi memberi diri untuk datang kepada Kristus. Bagaimana cara memberi diri? Menurut saya Roma pasal 12 ayat 2 itu sudah sangat jelas. Ya, janganlah menjadi serupa dengannya ini. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ya ada satu versi itu saya lupa ya versi apa, mengatakan begini, do not conform any longer to the pattern of this world.
Jadi jangan sama lagi kepada pola, kepada pattern di sekolah, tapi apa? Be transform. Berilah dirimu ditransformasikan, beri dirimu diubahkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Jadi memberi diri diubah dimulai dari belajar firman dengan baik, belajar firman dengan tekun. Sebab ketika kita memberi diri belajar firman ini, disitulah nanti akan terjadi cara pandang. Kalau waktu kita belum jatuh dalam dosa, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, arah manusia itu adalah memuliakan Tuhan, God center. Ketika manusia jatuh dalam dosa, berubah dia cara pandangnya semuanya untuk kemuliaan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus datang dari sorga untuk mengembalikan kita agar kita God center lagi, agar kita bisa berelasi dengan baik seperti yang Tuhan rancang sejak semula. Itulah tujuan Yesus. Ingat tadi mengembalikan kepada rancangan Tuhan semula kan? Nah, caranya itu apa? Dengan mengubah cara pandang. Itu sebabnya Bapak Gembala Senior kita memberi satu definisi, lahir baru itu adalah akumulasi dari pertobatan, akumulasi dari metanoia. Jadi seseorang itu mengalami metanoia terus menerus dan sebagainya, terus mengalami itu sehingga satu kali terbentuk kerangka pikir, lalu dia tahu tujuan hidupnya. Aku ini manusia, sosok yang berharga, diciptakan untuk satu tujuan tertentu, dan aku tahu mau pergi kemana, aku tahu untuk apa aku hidup. Yes, itu yang lahir baru dalam definisi di gereja kita. Itulah sebabnya kita mengutip dari Yohanes pasal 3, yaitu soal Nikodemus. Tuhan Yesus berkata, angin, hei Nikodemus, soal angin kau tahu loh dari mana dia berhembus, kemana dia bertiup, kemana pergi, tapi kau nggak tahu loh kemana aku pergi kan gitu. Nah itu kan menunjukkan soal konteks lahir baru kan. Jadi orang lahir baru itu orang sudah ngerti jalan hidupnya, udah ngerti tujuan hidupnya, sudah tahu. Sehingga hidupnya God center. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi apa respon manusia? Tentu memberi diri datang kepada Tuhan, memberi diri untuk diubahkan, diperbaiki oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan belajar firman terus-menerus sehingga mengalami pembaharuan pikiran, cara pandang yang benar. Tapi tentu tidak berhenti di situ. Pembaharuan pikiran itu starting point. Starting point gitu. Makanya kita mengerti Kristen itu bukan dulu merokok, sekarang berhenti merokok. Dulu berzina, sekarang berhenti berzina. Bukan itu. Itu hanya perubahan di luar. Belum tentu dia mengenal Allah. Banyak orang dulu tidak pernah kebaktian, sekarang dia rajin kebaktian, lalu diklaim sebagai orang bertobat, tapi tidak pernah berjumpa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan hanya digunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan hanya dijadikannya alat untuk mencapai tujuannya, memuaskan hawa nafsu. Kan banyak orang seperti itu kan. Makanya kekristenan itu dimulai dari perubahan cara pandang seperti ini. Nah, tapi itu saya katakan tadi bukan itu baru starting point, baru start awal kan gitu. Yang kedua apa yang harus kita lakukan sebagai respon? Kita membangun kebiasaan yang mulia. Kita membangun satu kebiasaan kudus. Kita membangun satu kebiasaan suci. Seperti apa itu? Sangkal diri, pikul salib. Itu harus kita bangun. Sangkal diri, pikul salib harus kita bangun. Nah, misalnya nih, membangun kebiasaan kudus ini seperti apa? Kebiasaan mulia ini seperti apa? Contohnya, contoh konkret seperti apa? Kalau tadi saya mengutip Tuhan Yesus, ya sangkal diri, pikul salib. Kan gitu kan? Kalau kita ambil contoh konkretnya, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 lah Pak Doni. Kisah Rasul pasal 2, coba saya buka ya. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47, kita coba ambil contohnya dari jemaat mula-mula yang begitu luar biasa itu ya, yang mengalami pertobatan yang luar biasa itu, ya mereka memiliki satu kebiasaan suci. Mereka memiliki kebiasaan yang luar biasa, kebiasaan yang mulia. Ya, ini kalau kita coba contoh ayat 41 misalnya. Saya langsung singkatkan saja ya. Dikatakan ayat 42, mulai ayat 42, mereka itu bertekun dalam pengajaran firman. Bertekun dalam pengajaran ini kan kebiasaan suci. Ayo, kalau kita, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan program ini, kalau benar Bapak Ibu mau diselamatkan Tuhan, dikembalikan kepada rancangan semula Tuhan, ayo kita bangun kebiasaan ini. Apa itu? Kebiasaan suci apa ini? Yaitu bertekun dalam pengajaran setiap hari, bertekun dalam firman setiap hari. Kemudian dikatakan lagi apa di situ? Bertekun dalam persekutuan. Kita bersekutu satu sama lain. Saat ini kita sedang online. Ikuti persekutuan-persekutuan online. Mungkin diskusi dengan sama anak Tuhan 3, 2, 3, 4 orang.
Ya kita rindu bersekutu sama orang-orang percaya, itu kebiasaan suci. Ya kebiasaan mulia yang harus terus kita bangun. Selanjutnya apa mereka dikatakan di situ? Berkumpul memecahkan roti. Kalau kita coba memecahkan roti, yang dimaksud di sini sering kita buat nih praktek daripada perjamuan kudus ya. Iya. Sering kita sebut itu praktek perjamuan kudus. Tapi kalau kita buat secara umum apa? Apa itu artinya? Mengingat kembali pengorbanan Kristus. Saudaraku, ini kebiasaan. Kita harus tetap juga membuat perenungan-perenungan, mengingat korban Tuhan. Ya, paling ketika kita buat di gereja kita 2 bulan sekali kalau tidak salah ya, atau 2 bulan sekali ya, kita buat perjamuan kudus. Di situ kita kembali mengingat bahwa Tuhan pernah mati untukku. Dia memberikan hidupku. Aduh Tuhan, betapa berharganya aku. Itu satu kebiasaan, mengingat kembali, remembrance. Ya, lalu dikatakan lagi mereka di situ tekun berdoa. Tekun berdoa itu kebiasaan suci. Lalu kalau kita terus membaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan di situ, bahkan mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan. Saya singkat apa? Kebiasaan suci dari jemaat mula-mula ini, berbagi. Mereka mau berbagi. Kalau Bapak Ibu punya harta, saudara diberkati, berkat jasmani, saudara harus berbagi loh. Itu kebiasaan suci yang harus terus kita bangun. Jangan sampai saudara kaya diberkati finansial tapi tidak mau berbagi, saudara bisa binasa loh. Seolah-olah saudara menganggap hartamu yang banyak itu adalah milikmu. No. Ya, lalu dikatakan ayat terakhir, sambil memuji Allah, mereka bla 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 gitu. Apa memuji Allah? Jadi ya Pak Doni, ini yang kita lakukan. Kita mari. Yang kedua, membangun kebiasaan suci. Sangkal diri, pukul salib. Kapan tuh? Setiap hari. Saya ambil contoh dari jemaat mula-mula, itu kebiasaan-kebiasaan suci. Ya mungkin di konteks sekarang ini kita bisa kembangkan lagi seperti apa? Ayo bangun kebiasaan suci itu. Jadi kita itu seperti membangun sebenarnya. Membangun seperti bangunan rumah. Kita sedang membangun bangunan Allah, yaitu diri kita. Yaitu diri kita. Nah demikian yang bisa saya sharingkan Pak Doni. Ya. Ternyata lahir baru itu perubahan pikiran. Pertama soal perubahan pikiran itu hanya starting point ya Bang Judika ya. Dimana kita bisa terus akhirnya dituntun Tuhan untuk terus semakin berubah seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa gitu. Dan ini perlu diulang-ulang nih. Seperti seringkali Pak Bapak Gembala Senior mengajarkan kepada kita berulang-ulang bahwa lahir baru itu tidak satu kali. Ya, lahir baru itu tidak satu kali peristiwa gitu. Tapi terus lewat peristiwa kehidupan kita terus diubah menjadi seperti Tuhan Yesus gitu. Banyak kan Ya. Bang kalau Melalui pembaruan pikiran tadi. ya zaman dulu Makanya kan kita mendefinisikan kelahiran baru itu adalah akumulasi Masih dari metanoia. dari perubahan-perubahan cara ya. berpikir. Ya. Sampai satu kali dia menangkap tujuan hidupnya. Oh, dia tahu tujuan hidupnya. Dia punya satu bangunan berpikir yang benar. Gitu loh. Itu orang yang lahir baru. Ya, selama ini kan kebanyakan orang pada gereja pada umumnya mengatakan bahwa lahir baru itu waktu dia datang ke sebuah KKR didoakan doa pertobatan, atau paling tidak waktu dibaptis dinyanyikan lagu hidupku bukannya aku lagi, lalu itu lahir baru gitu ya. Selamat sudah lahir baru gitu. Padahal jadi padahal setelah dibaptis kemungkinan berbuat dosa, kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan itu masih terbuka lebar bagi kita Bang. Dan saya melihat bahwa ironis ketika orang yang bilang sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah punya keanggotaan gereja, merasa dia sudah diperbarui di dalam Tuhan. Padahal pengertian itu tidak sedangkal itu ya Bang ya. Bahwa memang lahir baru itu sebuah proses dari perubahan tiap hari gitu Bang. Iya. Ya. Jadi bukan satu kali peristiwa seperti KKR tadi. Iya. Jadi kalau saya membahasakannya barangkali itu bagian menuju kepada kelahiran baru satu kali gitu. Iya. Nah, itu bagian lah, mungkin bagian awal satu prosesnya. Ya. Karena bagi kita lahir baru itu adalah sebuah proses gitu. Ya, benar Bang. Nah, ini mungkin ini masuk ke segmen terakhir atau pertanyaan-pertanyaan terakhir Bang Jika. Target kita ketika kita mempertuhankan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah kita kembali kepada kualitas gambar dan rupa Allah yang telah Allah rancangkan sejak semula. Nah,
selama kita belum dipanggil Tuhan nih Bang, kita kan ngalamin proses pembaharuan terus nih Bang, tiap hari Bang. Ya. Nah, selama kita di dunia ini sebelum kita pulang menghadap Bapa di sorga, ukurannya apa Bang? Buat kita, bahwa kita sudah, oh ya, saya sudah mengalami perubahan, oh ya, saya sudah semakin baik, oh ya, saya sudah, kayaknya kalau boleh dibahasakan gitu Bang, oh ya, kayaknya saya sudah semakin mirip ini dengan Tuhan Yesus gitu. Ibarat kita ngaca, kita udah semakin percis nih sama Tuhan Yesus. Sudah waktu kita lihat diri kita sendiri atau orang lain lihat diri kita, lihat Tuhan Yesus gak dalam hidup kita. Nah, ukurannya apa Bang ya? Adakah selama di bumi ini, siapa yang bisa menjustifikasi kita bahwa kita sudah mencapai perubahan yang Tuhan rancangkan Bang? Ini jadi maksudnya ini siapa yang bisa menilai kita sudah berubah? Iya, ya? Iya. Siapa yang udah, atau apakah kita bisa selama di bumi ini mencapai rancangan semula Allah itu? Iya, iya, saya lebih, iya, benar Bang. Itu maksudnya ya? Apakah sempurna gitu maksudnya? Iya. Coba biar lebih tajam lagi nih, Ya, jadi siapa atau hal apa yang bisa membuat kita tahu bahwa kita sudah sampai kepada rancangan semula Allah? Singkatnya begitu Bang. Oke. Tentu kita tidak bisa mengukur diri kita. Oke. Siapa yang bisa menentukan kita udah sampai mana? Siapa yang bisa menentukan nilai-nilai kita? Nggak bisa kan? Oke. Iya. Bagaimana kita bisa menilai diri kita? Sementara di dalam diri kita ini kan kita berkata manusia itu licik. Sekalipun kita sudah bertobat terima Yesus gitu ya. Iya. Apa itu? Unsur-unsur kelicikan itu ya bisa ada loh di dalam hati kita itu, yang karena kalau secara psikologi kan manusia ini punya memori, membahasa gitu ya. Di dalam memori kita itu kan tersimpan semuanya. Ada ribuan info baik dan yang buruk di situ. Dan satu kali dia bisa terngiang-ngiang gitu. Tinggal bagaimana manusia menyangkal dirinya dan sebagainya. Jadi menurut saya kita tidak perlu untuk melihat sudah sampai mana aku. Bagian kita adalah tetap bertekun membangun kebiasaan suci yang tadi. Itu bagian kita. Itu bagian kita. Misalnya contoh ya. Iya Bang. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 48, Alkitab mengatakan begini, Tuhan Yesus mengatakan begini, karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kita dituntut sempurna. Sempurna kita ambillah di sini maknanya, kalau saya masukkan ke dalam pertanyaan Doni tadi itu, yaitu mencapai rancangan semula Tuhan tadi, kan gitu. Iya. Ya. Nah, bisa nggak? Ya, yang pertama sebelum menjawab bisa tidak, kan gitu ya. Sebelum menjawab bisa tidaknya, kita pertama harus melihat bahwa inilah perkataan Tuhan Yesus. Ya, Alkitab kita. Dan tentu kita tidak boleh menolak perkataan Tuhan Yesus ini, kan gitu. Benar. Kita nggak bisa menolak dong, karena Tuhan yang ngomong, kan gitu kan. Nah, tapi paling tidak kita melihat di sini, konteksnya apa di sini? Konteksnya yang paling dekat kan mengasihi musuh. Ayat 43, ini kan Matius pasal 5 ayat 48 ya. Matius pasal 5 ayat 43 itu mengatakan, 43, 44, 45 itu mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kan gitu. Kan gitu ya. Lalu dikatakan di situ di ayatnya ke 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa surgawi. Ya kan? Jadi ternyata mengasihi musuh itu ciri-ciri anak Bapa surgawi. Kan gitu. Lalu disampaikan di beberapa ayat kemudian, nah kalau kamu cuma mengasihi, ayat 46 ya, saya ganti dengan kalimat saya sendiri. Kalau kamu mengasihi orang yang baik padamu, ya siapapun juga bisa. Iya. Nah itu kalau saya ganti kalimat saya sendiri. Lalu ayat 47-nya, ya kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu yang baik padamu, ya semua orang juga bisa. Orang yang tidak kenal Allah juga bisa. Pemungut cukai yang kau anggap jahat itu, hei orang-orang Farisi, kata Tuhan, juga bisa melakukan itu. Nah, lalu di closing ayat 48, karena itu haruslah kau sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ingat, ya saya nggak mau panjang lebar, ambil konteks dekatnya saja, itu soal mengasihi musuh. Bapamu di sorga sudah menunjukkan loh bahwa dia telah mengasihi musuh. Siapa itu? Kita manusia, musuh Allah. Kenapa? Karena kita berdosa. Itu Roma pasal 5 mencatat itu, bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa.
Jadi Bapa di surga mengasihi kita loh ketika kita berdosa menjadi musuh Allah. Dia sudah mengasihi kita loh. Oleh karena itu, kau sebagai anak-anak Bapa di surga, engkau juga harus mengasihi musuhmu sama seperti Bapamu di surga. Kau harus mengampuni musuhmu sama seperti Bapamu di surga. Nah, jadi bagian ini menjadi proyek kita. Bagian ini menjadi proyek kita, bukan sudah bagaimana gitu. Ya kan? Bukan udah sampai titik berapa saya. Bukan itu, penting lakukan saja. Jadi memang kalau saya Pak Dodi misalnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengasihi musuh kita, amin. Tapi tetap kita ingat kualitasnya belum sama seperti Bapa mengasihi kita sebagai musuh. Nah, jadi di mana proyek kita? Proyek kita sekarang adalah terus berupaya di dalam kualitas mengampuni seperti Bapa. Apa itu? Tulus, tidak mengingat dan sebagainya gitu. Nah, Tuhan juga udah mengampuni, masih nggak tulus juga, kadang-kadang tidak masih mengingat-ingat juga gitu. Jadi seperti apa Tuhan mengampuni? Nah, kita kejar seperti itu. Nah, coba Pak Doni untuk lebih luas lagi penjelasannya, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lukas 6. Pasal 6 ayat 36. Ini ayat yang senada dengan Matius 5 ayat 48 tadi. Ya, ini senada. Tapi di sini Tuhan Yesus mengkalimatkan demikian ya. Lukas mengkalimatkan demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Loh, kenapa dia nggak pakai kata sempurna ya? Kenapa langsung kepada contohnya murah hati itu? Nah, tentu penulis Matius dan Lukas punya maksud. Nanti Bapak Ibu yang mengikuti program ini ya bisa memperdalam lagi. Ya bisa mempelajari, bisa memperdalam kenapa Matius menulisnya memakai kata sempurna, Lukas nggak memakai kata sempurna, langsung memberikan contoh soal itu murah hati. Kalau di Matius pasal 5 tadi ya dalam konteks dekatnya di situ, sempurna itu dikaitkan dengan apa? Mengampuni musuh. Mengasihi musuh. Nah, di sini murah hati. Ayo kita murah hati. Bapak di surga murah hati loh. Ayo kita murah hati juga. Nah, jadi tugas kita adalah ayo terus bermurah hati. Semakin tulus, semakin suci kita dalam memberi, ya. Semakin memang tanpa mengingat-ingat dan semakin. Nah, sudah sampai seberapa ketulusan kita? Itu gimana mengukurnya ya? Nah, itu kalau IQ ada alat ukurnya. IQ 90 ke bawah ini, 100 sekian ini jenius bisa. Kalau hal-hal kerohanian begini seperti apa mengukurnya? Dewasa rohani seperti apa mengukurnya? Ya, paling kita membuat deskripsi aja. Orang dewasa itu yang makin bertumbuh, ya semakin dewasa dalam Tuhan, dia mandiri. Kan gitu. Dia mandiri. Ya, dia punya persoalan, dia bersama Tuhan bisa menyelesaikan, dia tidak menyusahkan orang lain, tidak menjadi beban orang lain, kan paling begitu. Tapi kalau untuk bisa membuat sebuah penilaian, gimana cara menilai itu kan gitu kan? Nggak bisa. Jadi sekalipun orang lain mengatakan ya misalnya ya, saya udah, menurut Pak Doni misalnya, saya itu luar biasa, baik, tulus, mengampuni yang bersalah. Pak Doni memuji saya, tetap saya nggak berani membuat nilai saya berapa. Oke. Sekalipun orang memuji kita luar biasa, kita harusnya biasa aja, nggak tergubris. Karena perjuanganku bukan mendengarkan nilai dari orang. Karena perjuanganku bukan membuat nilai berapa nilai diriku. Biar cuma Tuhan yang menilai itu. Hanya Tuhan yang tahu udah sampai kelas berapa kita. Nah kalau cuma yang tahu, jangan kita sok tahu. Oh, iya. Repot itu. Nah, itu kan, jadi logis kan. Nah jadi ayo Bapak Ibu yang terkasih yang mendengarkan program ini, ayo belajar mengasihi. Saya selalu berkata, kualitas mengasihimu, ayo mulai dari rumah. Terhadap pasangan hidup, anak-anak, mantu, mertua, cucu, orang sekitar kita. Ayo tunjukkan kualitas mengasihimu. Benar nggak kita bertanding di situ, mengasihi mereka? Benar nggak kita berbagi? Coba, mungkin sudah berbagi, tapi kualitasnya seperti apa? Supaya mendapat pujian. Nah, berarti kita tidak sedang kembali kepada rancangan semula. Ternyata kita tidak dalam satu track memberikan diri, dikembalikan kepada rancangan semula. Karena ketika kita berbagi, kita ingin pujian. Ya, ketika kita melakukan murah hati, kok ya ternyata kualitas murah hati kita supaya mendapat pujian dari orang lain. Ya, tidak begitu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhir kata Bapak Ibu yang terkasih, bagian kita adalah terus berusaha oleh pertolongan Roh Kudus. Ya,
kita meningkatkan kualitas karakter Allah itu yang ada pada kita sampai menjadi seperti Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Udah sampai level berapa kita. Jangan mencoba mencari, karena Alkitab tidak pernah. Paulus hanya pernah berkata begini. Oke, ini mungkin bagian terakhir ya, bagian terakhir dari saya. Begini, coba kita buka Filipi pasal 2. Paulus luar biasa menurut saya. Paulus menjelaskannya begini, Pak Doni. Di Filipi pasalnya yang bukan pasal 2 tapi pasal 3. Bukan pasal 2 tapi pasal 3. Ya. Paulus berkata gini ya, Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh semua ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Maksudnya apa sih ini sempurna? Sempurna tentu di sini kita lihat konteksnya, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ayatnya yang pasal 2 ayat 5 kan gitu. Ya. Kan gitu ya. Tentu ini kan. Kalau kita mau coba ambil yang penjelasan singkatnya. Jadi bukan aku udah sempurna loh kata Paulus, tapi aku mengejarnya gitu. Tapi aku mengejarnya. Ayat 13-nya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya loh. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku, tapi mengarahkan diriku kepada yang di hadapanku. Aku berlari-lari loh. Jadi ayatnya yang ke-12 dan 13 itu pengulangan. Bagaimana Paulus mengakui bahwa dia belum menangkap kesempurnaan itu, tetapi dia berlari-lari. Coba Pak Doni kita pikirkan, sekelas Paulus mengatakan itu. Aku belum menangkap loh, bukan seolah-olah aku udah sempurna loh katanya. Gak berani dia membuat pemulihan dirinya. Kalau kita membuat penilaian diri, kalau kita mencoba menilai Paulus, jangan-jangan kita membuat dia 98 kali. Iya. Tapi coba tanya Paulus kalau masih hidup sekarang, Pak Paulus ini sudah 98. Pasti dia, nggak tahu saya bukan di situ pertandinganku, kan gitu dia. Kan gitu pasti Paulus menjawab. Nah, tapi lihat nih ayat 15. Ayat 15 nih Paulus nih membahasakannya luar biasa. Karena itu marilah kita yang sempurna. Loh, kenapa dia masukkan diri yang sempurna lagi di sini? Tadi dikatakannya dia bukan aku menangkap belum menangkap yang sempurna loh, tapi karena itu marilah kita yang sempurna. Nah, tentu kalau kita memperhatikan dengan permainan kata bahasa asli, ya saya bisa membahasakannya begini. Karena itu marilah kita yang sudah dewasa. Jadi Paulus mengkategorikannya dirinya sudah dewasa. Jadi Pak Doni, kalaupun kita membuat penilaian diri kita hanya bisa berkata, kita ini sudah dewasa. Ya dong, masa Pak Doni nggak bisa mengatakan diri Pak Doni sudah dewasa. Jangan rohani dulu, bukan soal rohani lah. Soal jasmani sudah dewasa dong. Iya. Hidup mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain, kan begitu. Betul. Nah, paling kita paralelkan, kalau membuat penilaian diri kita sudah sampai di mana kelas kita bisa ikuti Paulus ini. Kita itu sudah mencapai kedewasaan rohani, ya kan? Makanya ayat 15 berkata, karena itu marilah kita yang sudah dewasa rohani ini berpikir demikian. Apa itu maksudnya? Berlari-lari tadi. Kata demikian itu ayat sebelumnya Pak Doni. Iya. Kan Paulus bilang, aku belum sempurna sih, tapi aku berlari-lari mengejarnya. Nah, makanya dikatakan begitu. Marilah kita yang sudah dewasa rohani ini berpikir demikian. Tanggung jawab kita berlari terus mengejar, kan gitu. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kata Paulus gini, tetapi baiklah kita yang sudah dewasa rohani menurut kita udah dewasa rohani ya. Baiklah kita lanjutkan terus kedewasaan rohani itu sampai kedewasaan rohani yang dirancang Allah bagi kita. Yaitu apa? Rancangan semula Allah itu. Itu Pak Doni. Mudah-mudahan jelas ya Pak Doni ya. Wah, jelas banget Bang. Jelas banget. Thank you. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita pelajari malam ini dari perbincangan saya dengan Bang Judika, bahwa segambar dan serupa Allah itu adalah sebuah perjuangan yang terus harus kita lakukan sampai akhir hidup kita. Kita nggak perlu mikirin penilaian orang, kita nggak perlu mengejar penilaian orang. Yang kita kejar adalah panggilan surgawi, penilaian Bapa surgawi terhadap diri kita nanti. Yang poin pentingnya adalah berjuang terus.
Kalau kita menganggap diri kita sudah dewasa rohani, kita terus mengejar kesempurnaan itu. Saya pernah berkhotbah, tidak secara khusus saya berkhotbah tentang khotbah di Bukit yang pasal 5 tadi, Matius pasal 5 tadi, Bang. Saya mencoba mencontohkan bahwa hal-hal itu tentu terjadinya di bumi. Mengampuni orang kan nggak di sorga, itu mengampuni orang kan di bumi. Tampar pipi karang kasih pipi kiri kan itu di bumi, bukan di sorga. Kamu kan kita berkelahi di sorga toh. Ya kan? Nah itu hal-hal itu terjadinya di bumi. Ternyata kita diberi, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan sempurna, harus kita sempurna seperti Bapa, itu terjadinya di bumi, bukan di sorga, Bapak Ibu. Dan itulah perjuangan kita ini ya di bumi. Kalau di sorga itu udah kita nggak ngapa-ngapain lagi, kita berjuang ya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, yuk kita terus berjuang supaya kita kembali ke rancangan yang semula. Fasilitas Tuhan sudah kasih. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ada firman kebenaran, ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa mengerti kebenaran firman, dan Tuhan terus menggarap kita lewat peristiwa-peristiwa hidup kita untuk mendatangkan kebaikan kita. Bagi kita, kebaikannya apa? Bukannya dijawab doa-doa kita, tapi kebaikannya adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kita sudah perbincangkan pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Sebelum kita menutup program pada malam hari ini, saya minta dengan hormat Bang Judika untuk berdoa bagi kita semua, biar GSKI Selipi mulai dari Bapak Gembala sampai ke seluruh jemaat dan aktivis mengalami perubahan setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Silakan Bang Judika. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam acara rumah kita ini. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau hadir bersama dengan kami dari awal sampai akhirnya acara ini ya Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami diskusikan, kami percaya ini akan menjadi berkat, karena semuanya dalam tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, jemaat-Mu yang mendengarkan ini, mungkin mereka nanti mendengarkannya ketika mereka berada di rumah atau di mobil atau dimanapun Tuhan. Oleh tuntunan Roh-Mu mereka mendapat berkat dan mereka diubahkan oleh kebenaran-Mu. Sehingga kami terus bersama-sama berjalan menuju kesucian Tuhan, kesempurnaan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Bapak Gembala di GSKI Selipi, Pak Andreas Agus bersama keluarga dan seluruh aktivis dan seluruh jemaatnya Tuhan. Biarlah mereka menjadi satu tim yang hebat untuk bisa melayani Engkau ya Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan berkati mencukupkan segala kebutuhan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu terus yang menguasai kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami Gembala Sidang, aktivis dan seluruh jemaat GSKI Selipi mengucapkan terima kasih buat kesediaan Bang Judika bergabung dalam acara rumah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang Judika, Sama-sama seluruh Pak Doni. keluarga dan seluruh jemaat GSKI Taman Harapan Baru diberkati Tuhan. Akhir kata Bapak Ibu, biarlah Tuhan dipermuliakan melalui acara ini dan sampai ketemu di program-program kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.